Selamat malam. Bu, ini mungkin kalau boleh tahu Bu, ini ada Bapak Jokowi sama Ibu Dwi. Mungkin ini bisa diceritakan Bu, ini pas saat apa Bu? Oh iya, baik. Ini waktu saya tahunnya lupa, tapi Pak Jokowi itu saat itu wali kota. Ini ada namanya Sambung Rasa Koperasi se-Surakarta. Itu judulnya ya. Jadi kebetulan saya ketua panitia. Kemudian dengan hasil sambung rasa tersebut akhirnya Bapak Jokowi ini menurunkan dana hibah beberapa koperasi dengan jumlah 500 juta rupiah per koperasi 50 juta. Oh gitu Bu ya. Ya. Terus yang ini Bu mungkin Bu. Oh ya, baik. Kalau yang ini saat tahun 2003 itu saya mendapatkan penghargaan Woman of Year Jawa Tengah. Apa itu Bu? Woman of Year Jawa Tengah itu jadi karena prestasi saya dalam mengelola waktu itu saya di BPR, prestasi saya kemudian meningkat di BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat. Jadi saat itu saya terus menanjak, akhirnya saya mendapat penghargaan 2003 dari media Wawasan dan Metro TV. Oh gitu ya. Ini di mana Bu ini Bu? Ini di Semarang, di Semarang. Grand Hotelnya. Di Semarang itu ya. Iya, di Semarang. Kebetulan memang saya awal itu kalau background saya sebenarnya dari farmasi. Oh gitu ya. Ya, dari farmasi terus saya kebetulan bisa diterima di Bank Lipo. Saya di Lipo Bank itu 6 tahun, kemudian hijrah ke Mayapada itu 1 tahun, kemudian hijrah di BPR, Bank Perkreditan Rakyat itu 2 kali. Sehingga di tahun 2003 ini waktu itu saya mengelola BPR Muter namanya. Muter ya. Ya, namanya BPR Muter. Kebetulan karena prestasi saya lumayan bagus, sehingga saya mendapatkan penghargaan itu. Begitu Bu. Dan yang menarik dari Bu mungkin Bu, Ibu dulu kan dari basic dari farmasi ya Bu ya. Betul. Terus kenapa kok bisa bekerja di perbankan? Mungkin seperti apa Bu itu yang menarik? Karena prinsip hidup Mas. Prinsip hidup saya itu segala sesuatu yang bisa dilihat mata, bisa dipelajari itu adalah hal yang tidak akan mungkin tidak terjadi. Oh gitu. Ya, jadi saya memang terus terang lebih suka banyak belajar. Walaupun basic saya farmasi, kemudian saya beralih ke perbankan itu saya juga harus banyak belajar. Karena belajar adalah hal yang paling utama Gitu ya. untuk mencapai sukses. Oh gitu ya. Terus ini berarti ada yang mau disampaikan pada para pemirsa, terutama untuk motivasi hidup Bu ini Bu. Ini Iya. seperti apa Bu ya? Gitu ya Mas ya. Jadi yang utama itu adalah kita tadi yang saya sampaikan niat, ya niat kita untuk bekerja dengan baik. Iya. Kemudian yang kedua itu adalah semangat. Kemudian kita aplikasikan ke perjalanan karir atau usaha. Nah, disitulah kita harus selalu yang penting banyak bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini saya lihat Bu, ini aura Ibu ini masih muda Bu ini. Oh, kalau iya? boleh tahu ya. 57 tahun loh, Mas. Gitu. Terus mungkin kuncinya apa Bu? Kunci rahasia muda ini mungkin Banyak apa, senyum. Bu? Iya, Banyak gitu. senyum, banyak ketawa gitu ya. Berarti kunci muda itu berarti banyak senyum, banyak ketawa ketawa, ya Bu ya. ikhlas. Ikhlas Jadi, ya Bu ya. Saya itu bukan tidak mau berpikir ya, tapi secukupnya kita berpikir. Jadi hari ini saya menyelesaikan apa ya itu yang saya, besok kita pikir lagi. Jadi yang utama itu ya adalah ikhlas. Berarti jarang ada beban gitu Bu. Iya, jadi kita ini seperti saya ini ya kalau dibilang tidak ada beban gitu. Gitu ya. Iya, jadi hidup itu dijalani aja seperti air mengalir. Begitu, berarti ini saya juga harus murah senyum ya Bu ya. Ya gitu. Betul, Ya. banyak ketawa. Oh gitu Bu ya. Paling suka banyak teman, Mas. Jadi teman itu adalah salah satu referensi untuk menjadi kita besar. Bertukar pikiran gitu. Iya, untuk bisa sharing gitu. Itu penting sekali. Kebetulan saya banyak grup-grup ya. Jadi dulu
apa namanya, ada di grup SD, SMP, kemudian di SAA, kemudian Lipobank. Banyak sekali grup yang saya ikuti itu karena hanya menjalin silaturahmi. iya, menjalin silaturahmi. Kebetulan kalau saya jualan online itu juga cukup ya untuk banyak teman itu memang harus Gitu ya. Saya dari bekerja di Bank Perkreditan Rakyat itu selalu konsentrasi di UMKM. Kita selalu memberi pinjaman dengan membuat kelompok-kelompok. Banyak kelompok-kelompok yang saya bina tidak hanya diberikan pinjaman, tapi juga ada pelatihan-pelatihan tentang keuangan, tentang cara pemasaran, dan lain-lainnya. Nah, itu mulai dari BPR Sapar Atta sampai dengan BPR Muter. Itu saya membina ada hampir 20 kelompok. Setelah saya hijrah ke koperasi pun juga demikian. Saya ada binaan-binaan UMKM, kelompok-kelompok yang saya bina, dan kebetulan juga mendapatkan pinjaman dari pemerintah untuk para UMKM. Dan yang terakhir ini pun saya bergabung di PLUT, itu juga sering sharing dengan teman-teman UMKM yang lain, walaupun saya sendiri juga menjadi UMKM. Untuk kendala dari para UMKM itu kebanyakan, yang pertama itu tentang pemasaran, kedua tentang pencatatan atau pembukuan. Itu banyak yang tidak disendirikan, jadi pembukuan sendiri untuk bisnis, untuk usaha selalu disamakan atau dicampur dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga. Ini yang perlu dibenahi, perlu diberikan pelatihan, dan juga tentang kemasan-kemasan masih perlu diperbaiki lagi untuk mendapatkan kemasan yang cantik, untuk mendapatkan kemasan yang menarik. Sejak Pak Jokowi jadi wali kota, itu memang sering sharing tentang UMKM yang menjadi binaan-binaan saya di koperasi, sampai dengan kegiatan-kegiatan banyak yang mendukung UMKM. Pak Jokowi sangat mendukung kemajuan UMKM di Solo saat itu. Nah, setelah menjadi presiden pun saya lihat juga masih konsentrasi di UMKM. Menurut saya Pak Jokowi adalah sosok pribadi yang sederhana, tanggung jawab, murah hati, dan brilian, cerdas dalam mengelola segala sesuatunya, baik itu mengelola usahanya maupun mengelola negara. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada anak-anak yang banyak kreasi, banyak inovasi, dan anak-anak cerdas dan pintar. Saya sangat senang sekali dengan anak-anak yang seperti itu, karena itu merupakan generasi penerus dari kita-kita yang sudah menjadi orang-orang yang berprestasi, terutama untuk kesenian, karena kebetulan cucu saya sendiri juga insya Allah calon dalang yang hebat.
Jadi saya sangat mendukung sekali cucu saya dengan juga Mas Gabriel, karena anak-anak ini menjadi tolok ukur dari anak-anak yang lain, di mana mereka itu masih nguri-uri budaya Jawa. Sedangkan sekarang ini banyak anak-anak yang tidak mengerti dengan budaya Jawa, baik itu budayanya maupun bahasanya, terutama Jawa, Solo, Jogja, itu banyak yang tidak mengerti. Sehingga saya sangat mengapresiasi sampai saya bicara dengan bapak ibunya Aska, juga kepada bapaknya Gabriel, untuk selalu nyengkuyung, mendukung, dan memfasilitasi segala sesuatu tentang hobi dia. Itu berawal dari hobi pasti. Hobi-hobi mereka ini perlu dipupuk, dikembangkan dengan cara mungkin masuk sanggar, atau dengan cara difasilitasi adanya perangkat-perangkat di rumah, walaupun hanya perangkat sederhana untuk melakukan latihan dalang. Saya sangat berharap juga kaum muda atau anak-anak yang lainnya juga bisa nguri-uri bahasa Jawa, nguri-uri budaya Jawa yang ada di Surakarta ini. Demikian, Mas.